Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo semua. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita lanjut lagi. Kita masuk pada pertemuan kelima. Sudah 2, 3, 4 sekarang pertemuan kelima. Dan kita masih bertemu tatap muka melalui media internet ini. Semoga di sana, di rumah tetap semangat belajarnya, tetap mengikuti perkuliahan dengan baik. Oke, kita akan mempelajari tata bahasa yang ada di bab 5. Di bab kesekian lah ya, saya lupa. Nah, di dalam video ini dan video yang berikutnya saya akan membuat 2 video saja. Jadi saya akan menggabungkan antara 2 tata bahasa dalam satu video. Sebelumnya 4 tata bahasa saya jadikan terpisah satu. Mungkin itu menambah berat, beban. Jadi saya coba usahakan yang bisa saya buat 2 ya. Sehingga bisa lebih menghemat. Baik, kita akan mulai. Kita akan belajar pertama tata bahasa rumusnya eumyeon. Berikutnya dengan vi, nen, dan en. Kalau minggu lalu kita belajar tentang adjektif yang kata sifat tambahkan en. Nah, sekarang yang kata kerjanya ya. Oke, baik. Jadi kita akan mempelajari 2 tata bahasa ini ya dalam pertemuan kali ini. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Kita masuk ke eumyeonnya terlebih dahulu. Baik, apa itu eumyeon? Eumyeon, pertama ya, digunakannya untuk apa? Kata kerja atau kata sifat. Sudah ada dalam kurung eumyeon berarti kata kerja atau kata sifat yang berakhiran konsonan atau ada bacimnya. Maka otomatis tambahkannya di eumyeon. Sedangkan kalau tidak ada, cukup myeon saja. Apa itu myeon? Mungkin pernah dengar juga ya, myeon. Nah, myeon itu apa? Myeon digunakan untuk menunjukkan dugaan atau asumsi kenyataan. Asumsi kenyataan atau dugaan kenyataan yang belum terjadi. Ini belum terjadi. Atau sesuatu yang tidak pasti. Ya, sesuatu yang tidak pasti. Nah, dalam bahasa Indonesianya myeon ini kalau. Ya, jadi menunjukkan dugaan asumsi ya. Kalau begini gimana? Kalau begitu bagaimana? Bahasa Inggrisnya if, gitu kan? Kalau saya besar nanti, saya mau menjadi pilot. Nah, kan asumsi kenyataan yang belum terjadi, baru dugaan saja, keinginan aja ya, sesuatu yang belum pasti. Oke, eumyeon tadi sudah jelaskan digunakan untuk kata kerja atau kata sifat. Kita masuk pada hyeongyongsa terlebih dahulu. Contohnya kata sifat apuda는 tambahkan myeon karena tidak ada pacimnya, jadi pakainya apumeon. Apumeon kalau sakit. Ya kan? Apumeon kalau sakit, kalau nggak sakit jangan ya. Apumeon. Terus sebelah kanan ada pacim, berarti ada pacimnya cakta. Cakta artinya kan kecil ya. Maka cakta kan ada konsonannya di sini, maka menjadi 작으면. 작으면 kalau kecil. 작으면 다른 것으로 바꾸세요. Jadi tukarlah, atau kalau kecil tukarlah dengan sesuatu yang berbeda. Oke? Terus dongsa kata kerja. Contohnya gada. 가면. Tidak ada pacim. Gada menjadi gamen. 지금 가면. Kalau pergi sekarang, akan terjadi apa? Jadi sesuatu yang belum pasti. Kemudian bottom menjadi 받으면. Kalau terima atau kalau menerima. Ya, jadi ini ada pacimnya. Oke, itu penjelasan untuk penggunaannya. Jadi untuk kata kerja dan kata sifat. hyeongyongsa kata sifat, dongsanya kata kerja. Baik. Kita contoh pertama, ada giri bokchaphada. Giri bokchaphada, gil. Gil itu jalan. Bokchaphada itu ramai. Bayangkan saja kalau jam 6 kita lihat Kuningan itu jalanan itu ramai. Motor, mobil, semuanya keluar. Kondisi bokchaphada seperti itu ya. Giri bokchap. Nah, karena bokchaphada, maka tambahkannya myeon. Giri bokchap하면 지하철을 타세요. Ini kondisinya mungkin di Korea, di Indonesia pun sudah ada ya 지하철 ya. Giri bokchap하면 지하철을 타세요. Kalau
jalanannya ramai, naiklah kereta bawah tanah. Giri 복잡하면 오토바이를 타세요. 길이 복잡하면 ojol을 타세요. ojol ya, ojek online ya, ojol을 타세요. Kalau ramai, ya kalau tidak ramai tidak usah kan. Nah ini hanya dugaan saja, jadi yang belum tentu pasti. Ya. Contoh berikutnya, sedang berjalan nih, mungkin kita jalan ya, mungkin perasaan kita biasa saja, tapi ketika orang lain mungkin yang usianya mungkin lebih tua, atau misalkan teman yang habis sakit, kadang-kadang kita berpikir, kalau sakit gitu ya. Nah, jadi ada contoh dari apa? Dari kaki ya. Sudah lama berjalan ceritanya. 다리가 아프면 잠깐 쉬세요. 다리가 아프면 잠깐 쉬세요. 다리가 아프면 kalau kakinya sakit, istirahatlah sebentar, ya. Kalau kakinya sakit, kalau tidak sakit berarti ya jalan terus kan. 다리가 아프면 잠깐 쉬세요. Oke, terus contoh berikutnya. Neil biga omion. Mungkin punya rencana ya. Tadinya kalau tidak hujan, besok akan pergi naik gunung. Tapi ini hanya asumsi saja. Neil biga omion 등산을 안 갈 거예요. Jadi kalau besok turun hujan, maka saya tidak akan pergi naik gunung. Sedangkan kalau neil biga an omion 등산을 갈 거예요. Kalau lawan kata berarti neil biga an omion 등산을 갈 거예요. Ya, karena kan kalau tidak hujan. Nah, jadi kalau besok di sini turun hujan. Nah, kondisi berikutnya ini mungkin diberitahu ya sama teman mungkin ya. Kita lihat dulu. 집에 들어가다 menjadi 들어가면. 집에 들어가면 kalau masuk ke rumah, kalau masuk ke rumah, 신발을 벗어야 돼요. Jadi kalau masuk ke rumah harus melepas sendal. 집에 들어가면 신발을 벗어야 돼요. 집에 들어가면 moja ya, moja를 벗어야 돼요. Jadi harus melepas topi. Oke, jadi kalau masuk ke rumah ya, kalau enggak ya nggak usah kan? Ya. Contoh berikutnya, ini ada 음식이 너무 매우면. Di sini ada 음식이 너무 매우면 우유를 드세요. Nah, jadi mungkin sedang makan, mungkin perasaannya rasanya pedas ya kan? Kalau 음식이 너무 매우면, makanannya kalau terlalu pedas, minumlah susu. Di sini 음식이 너무 매우면, 매우 dari kata dasarnya adalah 맵다, ya kan? 맵다 artinya adalah pedas. 맵다 artinya adalah pedas berubah menjadi karena apa? Rumus. Ini saya layarnya tidak bisa ini ya touchscreen ya, jadi saya pakai mouse. Hurufnya belum saya ubah jadi saya lupa. 맵다, 음식이 너무 맵다. Kata dasarnya 맵다, B-nya berubah menjadi U. Maka 음식이 너무 매우면 우유를 드세요. Harusnya apa kan? 매우면 ya kan? Tapi karena ada keterangan atau ketentuan, jika B bertemu dengan awalan vokal, maka bertemu jadi B bertemu awalan vokal, maka B berubah menjadi U. Oke, berikutnya. 집에 음식이 없으면, 집에 음식이 없으면, 집에 음식 itu makanan ya. 집에 음식이 없으면, kalau makanan tidak ada di rumah. Kalau tidak ada makanan di rumah, 우리 집에 오세요. Datanglah ke rumah saya misalkan. 집에 음식이 없으면 우리 집에 오세요. 어제 마트에서 라면을 많이 샀어요. Kemarin saya membeli banyak mie di Mart ya. Kemarin membeli banyak mie di Mart. 음식이 없으면, 있으면 괜찮아요. Kalau ada ya tidak apa-apa. Kalau tidak ada baru ya. Baik, ini penjelasan tentang myeon dan contoh-contohnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi myeon artinya adalah kalau atau bahasa Inggrisnya if ya. Kita masuk pada slide berikutnya, ini latihan Yeonsubnya. Oke.
Ini sepertinya harus dibuat ke ini saja ya, web kuliah ya. Web kuliah nanti diketik ya, diubah menggunakan Myeon. Pertama, Chingurel Manada titik Yongharel Bolkoyeyo. Ibondal Yongdonel Anbata titik Arbeiterel Hanbon Caja Bogo Shipoyo. Kemudian titik Sonseng Nimi Onel Karecici Anta Molhal Koyeyo. Kemudian Sonseng Nimi Oji Anta Daran Cinigadel Gua Kaci Hangugo Yonsebel Hal Koyeyo. Nah, jadi Ji Anta ini artinya adalah Ji Anta artinya adalah tidak. Tidak. Ini pun artinya tidak. Jadi guru hari ini tidak datang. Nah, ini digabungkan menggunakan rumus Myeon. Myeon, ini pun Myeon seperti apa? Ini Myeon. 1, 2, 3, 4. Tambahkan nomor 5-nya. Versi sendiri. Nomor 5-nya versi sendiri. Ketik di web kuliah. Nanti saya siapkan forum tugas. Nanti saya sambil catat dulu ya. Saya kasih tugas lupa nih. Oke, pokoknya forum tugas ya. Ingatkan saya kalau saya belum siapkan forum tugas. Oke, forum tugas saya lupa pulpennya. Baik. Nanti kerjakan di forum tugas. Baik, ini untuk yang 5 contohnya apa saja, versi kalian sendiri silakan. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, sekarang kita masuk kepada makanan. Kok makanan ada musiknya, maaf. Ke Vinen. Minggu lalu tentang modifikasi juga sama. Jadi perluasan dari sebuah kata benda, misalkan buah apa sih? Buah yang asam gitu ya. Buah yang asam. Nah, itu kan kata sifat ya. Nah, sekarang di sini V tambahkannya nen, adjektif. Jadi kata kerja ini kok A ya? Maaf, saya hapus dulu. Di sini harusnya kata benda. Vinen A. Vinen N maksud saya. Kata kerja tambahkan nen, tambahkan noun. Tambahkan kata benda. Oke. Jadi sama digabungkan dengan kata kerja dan berfungsi memodifikasi kata benda digunakan ketika menjelaskan kondisi dan sifat kata benda. Maksudnya sama seperti kemarin perluasan dari kata benda. Benda yang seperti apa? Kita lihat. Kita masuk pada penggunaannya terlebih dahulu. Kata kerja tambahkan sada. Tidak ada paci maksudnya. Bentar, saya minum kopi dulu. Oke. Sada tambahkan nen, sanen. Ikta menjadi ingnen. Jadi kata kerja dahulu baru ditambahkan nen, baru diikuti dengan noun. Di sini ikuti dengan noun. Oke. Di dalam contoh, beberapa contoh ini saya masukkan tanda kurung merah. Itu sebetulnya hanya sebagai penanda saja, tidak berfungsi apa-apa. Biar kalian bisa lihat ada perbedaan dengan nen-nya ya. Oke. Misalkan kita dengar contoh pertama, Yojem Jaju Detnen Norega Hanguk Nore Im Nida. Kalau Yojem kan akhir-akhir ini sering adalah lagu Korea. Nah, maksudnya di sini kan Yojem Jaju Nore maksudnya lagu yang sering sekarang. Tapi di sini maksudnya kita mau menjelaskan lagu yang sering didengar akhir-akhir ini. Yojem Jaju Denen Norega. Makanya ini jadinya N. Ini nennya, ini kata kerjanya. Makanya saya berikan penanda dalam kurung. Jadi lagu yang saya dengar akhir-akhir ini adalah lagu Korea. Gaknya ini partikel subjeknya ya. Oke. Yojem Jaju Denen Norega, Hanggung Nore, Im Nida. Jadi lagu yang saya dengar, lagu yang dengar sekarang, lagu yang didengar sekarang. Contoh berikutnya, buok eso yori hanen buni uri omoni im nida. Buok artinya adalah dapur. Buok eso berarti di dapur. Yori hada artinya adalah masak, tambahkan nen, tambahkan bun. Bun merupakan honorific dari saram.
Maka orang bun sama orang yang memasak di dapur. Nah, buok eso yorihanen bun. Kalau misalkan yorihanennya tidak masuk, buok eso buni misalkan. Buok eso buni, uri omonim tidak. Orang di dapur adalah ibu saya. Itu seperti itu. Tapi kita maksudnya orang yang memasak. Berarti perluasan dari kata benda. Kata bendanya orang yang memasak. Nah, adalah ibu saya. Jadi jelas orang yang memasak. Ternyata di dapur ada orang yang sedang menangis, orang yang sedang membuka kulkas, ada orang yang sedang menari. Tapi yang kita mau cari adalah orang yang memasak di dapur. Yorihanen bun boleh karena orang tua, tapi yorihanen saram pun boleh. Boleh diganti ya, naunnya ya. Oke. Berikutnya, kimchi는 한국 사람들이 매일 먹는 음식이에요. Kimchi ya, kimchi. Kimchi adalah makanan setiap hari orang Korea, tapi yang tidak. Kimchi는 한국 사람들이, kimchi orang-orang Korea 매일 setiap hari 먹는 음식이에요 adalah makanan yang sering dimakan atau makanan yang dimakan setiap hari orang-orang Korea. Maka moktanya kata kerja, tambahkan rumusnya, tambahkan 음식. Jadi bacanya makanan yang dimakan setiap hari orang-orang Korea adalah kimchi. Oke. Berikutnya, 무슨 과일을 좋아해요? 무슨 과일을 좋아해요? Kamu suka buah apa? 제가 좋아하는 과일은 두리안하고 망고예요. 제가 좋아하는 과일. Jadi buah yang saya suka. 제가 좋아하는 과일은 buah yang saya suka adalah mangga dan durian. Oke. Jadi buah yang saya suka kan? Buah yang saya suka. Di sini ya, buah yang saya suka. Berikut yang terakhir, gehesanen, perusahaan itu 계산기를 만드는 회사입니다. Perusahaan itu gehesanen. Langsung ke imnida. Perusahaan itu adalah apa? Perusahaan yang membuat 계산기 apa? 계산기 itu kalkulator. Jadi perusahaan itu adalah perusahaan yang membuat kalkulator. Di sini ada 만드는, kata dasarnya adalah 만들다, artinya membuat, betul ya. Tapi karena L talak, maka L-nya hilang, tereliminasi, maka menjadi 만드는. Seharusnya ada R-nya di bawah, tapi tereliminasi karena bertemu dengan awalan N. Maka menjadi 만드는. Oke, nanti dilihat lagi video yang real talak kalau masih bingung, ada di video saya sebelumnya. Baik, itu penjelasan tentang kata kerja, tambahkan kata benda. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, ada Yonsep lagi. Nah, di sini sudah ada keterangan. 공원에서는 자전거를 titik-titik 사람이 있어요. Saya sudah beri keterangan di sini ada saramnya. N-nya sudah masuk. Berarti di sini ada jajongo, maka ada kata kerjanya, tambahkan rumus dan yang tadi. Kemudian di sini pun sama. Di sini sudah ada noun-nya, tambahkan dan, tambahkan kata kerjanya. Silahkan mau dimasukkan apa. Ini juga itko, berarti saramnya tambahkan lagi ya. Oh, saramnya belum saya masukkan ya. Di sini saram. Oke, di sini saram. Ini kata kerjanya silahkan masukkan. Sajinel, karena sudah ada sajin berarti kata kerjanya apa? Tambahkan rumus dan noun-nya sudah ada. Nomor ini, tugas ini, dan yang tadi itu dikerjakan di web kuliah di forum tugasnya ya. Ini saja dengan yang tadi. Tidak ada tambahan lagi. Sisanya kerjakan buku latihan. Baik, demikian untuk penjelasan tata bahasa eumyeon dan nen. Kalau eumyeon tadi kalau nen itu untuk perluasan dari objek. Baik, terima kasih semuanya. Semoga tetap semangat, tetap berpikiran positif, jangan terlalu stres ya. Semuanya bisa dibicarakan. Oke, jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Kamsahamnida.